Hadirin dan pemirsa, kini saatnya kita mendengarkan visi misi dan juga program unggulan dari para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara tahun 2024. Masing-masing pasangan calon akan diberi waktu, yakni selama 4 menit untuk menyampaikan visi dan misinya. Penyampaian visi misi dan juga program unggulan akan dimulai dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3. Pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara nomor urut 3, Dr. Yansen TP MSI dan Maijen TNI Purnawirawan Haji Suratno SIP MIPOL, kami persilakan untuk menyampaikan visi misinya. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Warga Kaltara yang kami cintai, hari ini adalah debat terakhir Pilkada Kaltara. Kami temukan fakta rakyat Kaltara semakin cerdas. Rakyat sudah tidak mau diadu domba dengan isu SARA. Rakyat juga sudah tidak mau dengan program yang hanya berisi janji belaka. Topik debat kali ini soal ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Nyatanya ada pihak yang mempengaruhi ketua dan warga RT bahwa program kami katanya hanya janji saja, bahwa dana 100 juta RT per tahun tidak benar dan melanggar hukum jika diberikan. Apa fakta sesungguhnya? Faktanya, membangun ekonomi dan kesejahteraan sosial dan lingkungan harus dimulai dari bawah, dari dasar, dari tingkat RT. Kenapa harus dari RT? Karena RT merupakan tempat dan basis di mana rakyat Kaltara berdomisili dan hidup beranak pinak. RT merupakan kekuatan operasional penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Warga RT bebas berpartisipasi dalam menentukan dan merencanakan apa yang mereka butuhkan. Dana 100 juta per RT langsung dikelola oleh warga RT untuk kesejahteraannya. Rakyat Kaltara yang kami cintai, begitu pasangan Yes nomor 3 menang, maka dana RT 100 juta ini akan diberikan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Lihatlah, program dana RT untuk pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Malinau. Pembangunan di RT merupakan wujud pemerataan dan keadilan dalam pembangunan manusia pada semua sektor. Sektor perbatasan, UMKM, ekonomi digital, membuka isolasi wilayah, peningkatan jalan ke pusat pertumbuhan ekonomi seperti jalan ke desa Tanah Kuning, jalan darat ke Pesok Hulu, membangun jalan lingkar Kecamatan Lubis, Sembakung, Sebuku, Simenggaris, membangun jalan lingkar perbatasan Kecamatan Lubis, Krayan Darat, dan banyak daerah lainnya. Yes! Kami berpihak kepada kaum milenial dan Gen Z. Kalian akan memiliki banyak coworking space dengan wifi gratis. Jujur, kalianlah yang lebih tahu soal kreativitas dalam menciptakan lapangan kerja. Kami berpihak pada kreativitas kalian, karena itu dunia kalian, kaum milenial dan Gen Z, untuk menjawab tantangan masa depan kalian. Para petani tambak, nelayan tangkap, ibu rumah tangga, pelaku UMKM, pelaku berbagai profesi di Kaltara, kami akan menjadi kepala daerah yang berpihak kepada rakyat. Kami akan menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Kaltara. Kami akan membangun sistem tata kelola budidaya perikanan tambak dan tangkap, menjamin ketertiban harga. Campur tangan pemerintah sangatlah penting. Pemerintah harus berani bersikap tegas. Jika diperlukan, berhak mencabut perizinan yang tidak bertanggung jawab. Yes! Ekonomi berkelanjutan menjamin kesejahteraan sosial. Bagi masyarakat yang tidak mampu, kami akan menyediakan BPJS gratis, pendidikan gratis bagi SMU, SMK sederajat, beasiswa khusus bagi anak-anak Kaltara yang berprestasi, pemberian insentif bagi marbot masjid, guru ngaji, guru sekolah minggu, umroh, naik haji, ziarah ke tanah suci bagi seluruh agama yang ada. Kabupaten Kota Pilihan Provinsi, harmonisasi bersama elemen. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3. Baik, harap tenang.
Selanjutnya kita akan persilahkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara nomor urut 1. Brigjen TNI Purnawirawan Sulaiman Esos MHMM dengan Profesor Dr. Adri Paton MSI. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Anggota KPU dan Bawaslu, hadirin undangan yang kami muliakan, pada malam hari ini perkenankan kami menyampaikan visi dan misi. Yang pertama, visi kami adalah mengelola semua potensi sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltara melalui peningkatan ekonomi dan membangun infrastruktur dalam rangka mewujudkan Kaltara yang sejahtera, maju, mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi kami adalah membangun perekonomian dan infrastruktur di bidang ekonomi, peningkatan produksi di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, selanjutnya ditindaklanjuti sampai pada tahap hilirisasi agar memiliki nilai tambah dan tidak akan lagi dijual dalam bentuk bahan baku mentah. Di bidang infrastruktur, mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan anggaran APBD dan untuk membuka akses keterisolasian daerah perbatasan melalui operasi militer selain perang dengan membentuk TNI Manunggal bersama membangun desa seperti di Papua. Upaya kerjasama dengan investor dalam rangka membangun bandara internasional, ibu kota mandiri, jembatan Bulungan Tarakan, pemurnian air bersih untuk kebutuhan masyarakat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan investor, investasi dan lapangan kerja. Luas lahan tidur di wilayah Provinsi Kalimantan Utara mencapai lebih dari 1 juta hektar. Akan dikelola menjadi lahan produktif dan akan dikolaborasikan dengan investor yang akan berinvestasi di bidang pertanian, perkebunan, dan akan dilanjutkan dengan hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan secara otomatis dan akan menyerap tenaga kerja di bidang pertanian, perkebunan, dan industri. Dengan program masyarakat Kaltara dilarang miskin. Di bidang pengembangan UKM, dari data BPS, jumlah UMKM Kaltara 267.000 akan dilakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan agar memiliki kualitas produksi standar nasional, dan selanjutnya pemerintah turut serta dalam membangun permasalahan UMKM secara nasional dan internasional. Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 2 mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menghajati kehidupan banyak dikuasai oleh negara dan diperlakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, bagi pada pengusaha yang mengelola sumber daya alam yang ada di Kaltara harus berprinsip pada sustainable development. Artinya terjadinya pertumbuhan ekonomi, tidak terjadi kerusakan alam, dan tidak terjadi kerusakan sosial. Sementara bagi hal yang berhubungan dengan pengelola perbatasan, tidak ada kata lain, 4 DOB kabupaten perbatasan wajib kita laksanakan. Pengembangan ekonomi digital di wilayah Kaltara, luas wilayah yang mengalami blank spot menjadi hambatan pengembangan ekonomi digital, sehingga perlu dilakukan pembangunan tower dan kerjasama dengan provider untuk menjangkau wilayah perbatasan yang kesulitan akses komunikasi. Untuk menutupi wilayah pedesaan yang memiliki jumlah penduduk terbatas dengan jaringan internet dan provider melalui Starlink dan Spotting per desa. Penyiapan fasilitas Creative Hub perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan genset agar berkolaborasi untuk membangun kebersamaan dan kerjasama bersama dengan masyarakat. Baik, cukup. Waktu habis. Terima kasih. Berikutnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Dr. Haji Jainal A. Paliwang, SH Mhum, bersama Ingkong Ala SE MSI. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, masyarakat Kaltara yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama kami paslon urut nomor 2 Jainal Ingkong Ala
menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga TV One atas musibah yang menimpa kru TV One beberapa hari yang lalu. 3 tahun terakhir ini, Kaltara telah mencatat kemajuan yang berarti. Pembangunan infrastruktur semakin meningkat dan menciptakan lapangan kerja baru. UMKM semakin berdaya dan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Namun pekerjaan kita belum selesai, masih ada tantangan yang merupakan pekerjaan kita bersama yang harus dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, visi terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan harus menjadi kompas yang memandu setiap langkah kita. Untuk mewujudkan visi tersebut, masih ada beberapa pekerjaan yang harus kita lanjutkan. Pertama, melanjutkan transformasi ekonomi daerah. Kita dorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif, berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal. Investasi harus diarahkan pada sektor-sektor unggulan yang ramah lingkungan seperti ekowisata, pertanian, perikanan, peternakan, industri pengolahan berbasis sumber daya alam dan energi baru terbarukan. Kedua, melanjutkan pemberdayaan UMKM. Kami akan lebih memfasilitasi akses permodalan, peningkatan kapasitas dan pemasaran produknya sehingga usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil dan usaha kecil berkembang menjadi usaha menengah sehingga dapat berkontribusi lebih besar pada perekonomian daerah. Ketiga, melanjutkan upaya pelestarian fungsi lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam harus berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur agar semakin berkualitas dan ramah lingkungan. Kelima, melanjutkan pengelolaan perbatasan agar semakin optimal. Pengelolaan perbatasan harus dilakukan secara sinergi dan komprehensif, meliputi aspek keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Keenam, bersama generasi zaman now, kami akan melanjutkan pengembangan ekonomi digital agar Kaltara semakin efisien, produktif, dan berdaya saing di berbagai sektor pembangunan. Hadirin yang saya hormati, program-program strategis yang telah dirumuskan seperti pemantapan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan pembangunan Kaltara untuk mengawal Indonesia emas merupakan langkah konkret menuju Kaltara yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama dengan semangat gotong royong mewujudkan visi tersebut. Mari bersama Jenderal Igong Ala, paslon nomor urut 2 yang memiliki visi misi dan komitmen yang kuat, realistis, dan konkret dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan kelestarian fungsi lingkungan di Kalimantan Utara. Pada hari pencoblosan tanggal 27 November, mari masyarakat Kaltara memberikan suaranya kepada kami, pasangan Jainal Ingkong Ala, paslon nomor urut 2 yang berkomitmen melanjutkan kepemimpinan yang telah terbukti hasil kerjanya. Bersama kita tangguh sebagai pelayan rakyat, Jainal Ingkong Ala, paslon nomor urut 2, siap mewujudkan. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan lanjutkan sesi debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara 2024 usai jeda pariwara berikut ini.